Selamat datang peserta training of facilitator. Salah satu tugas penyuluh adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan mempelajari teknik fasilitasi yang dapat digunakan untuk membantu Anda menjadi fasilitator yang berhasil dalam proses belajar dan mengajar. Baiklah, mari kita bersama simak video pembelajaran berikut ini. Salah satu tugas pokok seorang penyuluh adalah sebagai seorang fasilitator. Apakah Bapak Ibu sekalian tahu apa itu fasilitator? Ya, fasilitator adalah orang yang mampu menciptakan suasana positif dalam pembelajaran, serta mampu menyampaikan materi dengan cara yang mudah dipahami serta dalam suasana yang akrab dan menyenangkan. Fasilitator berperan sebagai komunikator, moderator, motivator, evaluator, inisiator dalam menghadapi permasalahan proses belajar mengajar, konselor sekaligus seorang supervisor. Ada 3 tujuan seorang fasilitator, yaitu 1. Menyiapkan peserta untuk mengikuti pembelajaran selama PBM. 2. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta dalam suasana belajar yang kondusif. 3. Mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran dan pelatihan. Untuk menjadi seorang fasilitator, Anda harus memenuhi 2 buah persyaratan utama, yaitu 1. Menguasai materi pembelajaran. 2. Mampu memilih metode dan media pembelajaran yang tepat. Oleh karenanya, Anda harus mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing metode serta media pembelajaran. Ada beberapa metode yang sering digunakan dalam pembelajaran. Di antaranya adalah ceramah, brainstorming, diskusi, studi kasus, demonstrasi, role play, simulasi, dan seminar. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. 1. Metode ceramah memiliki kelebihan efisien, sederhana, sistematis, dan dapat menggunakan macam media. Namun, kelemahannya adalah sulit dikendalikan apabila fasilitator kurang menguasai materi, membosankan, dan partisipasi peserta terbatas. 2. Curah pendapat atau brainstorming memiliki kelebihan dalam membangkitkan partisipasi dan kreativitas peserta. Namun, kelemahannya adalah peserta kurang percaya diri berpendapat, serta fasilitator diharapkan mampu merangkum kesimpulan tanpa menyinggung perasaan peserta. 3. Diskusi memiliki kelebihan dalam mendorong partisipasi aktif dan kepercayaan diri, serta berpendapat peserta. Namun, kelemahannya adalah waktu relatif lama. Peserta tidak aktif apabila jalannya diskusi tidak sesuai harapan. 4. Studi atau pembahasan kasus memiliki kelebihan dalam memberikan wawasan luas, membuka kesempatan perubahan mindset, namun kelemahannya adalah waktu relatif lama, menimbulkan ketidakpuasan atas tidak tercapainya pemecahan masalah. 5. Demonstrasi memiliki kelebihan menimbulkan minat peserta dan cocok digunakan untuk mengajarkan keterampilan tertentu. Namun, kelemahannya adalah waktu relatif lama dan dilakukan pada kelompok kecil atau terbatas. 6. Bermain peran atau role play, yaitu pembelajaran dengan memainkan peran tertentu. Kelebihannya adalah mendorong keterlibatan mendalam, namun kelemahannya adalah kurang realistis. 7. Simulasi, yaitu memiliki kelebihan dalam membangkitkan motivasi dan menumbuhkan pemikiran kritis peserta. Namun, kelemahannya adalah perlu adaptasi dan pemahaman kondisi yang sebenarnya. 8. Seminar memiliki kelebihan dalam melatih keterampilan penalaran, penerapan, analitis, sintesis, dan evaluasi peserta. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang relatif lama. Selain penguasaan materi dan kemampuan memilih metode serta media yang tepat, pemahaman mengenai bagaimana orang dewasa belajar akan sangat membantu. Mengingat orang dewasa belajar dengan cara yang berbeda dibanding anak-anak. Biasanya,
Orang dewasa ingin agar kebutuhan dirinya dianggap penting. Selain itu, orang dewasa memandang suatu keadaan tertentu dengan cara sendiri dan selalu ingin tahu arti dari setiap hal yang akan dilakukan serta menyukai belajar mengenai masalah yang real. Orang dewasa juga menyukai suasana belajar yang rileks untuk mengembangkan kreativitas mereka. Selain itu, Anda juga dapat meningkatkan kemampuan presentasi Anda sehingga tercipta suasana positif dalam pembelajaran, yaitu dengan cara pertama, sebelum presentasi disampaikan, sebaiknya Anda memperkenalkan diri, nama, serta topik atau materi yang akan disampaikan. Yang kedua, saat penyampaian, fokuskan presentasi kepada seluruh peserta dan hasil yang diinginkan, dan upayakan isi materi sesuai dengan konteks. Terakhir, sebelum mengakhiri penyajian, sampaikanlah rangkuman materi. Selanjutnya, untuk membuat proses belajar yang lebih sistematis dan terarah, jangan lupa membuat rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran dapat Anda buat dalam bentuk matriks yang meliputi kompetensi dasar, indikator keberhasilan, pokok dan subpokok bahasan, kegiatan belajar mengajar, evaluasi dan daftar pustaka. Pada kolom kegiatan belajar mengajar juga disertakan tahap kegiatan, kegiatan fasilitator, kegiatan peserta, metode pembelajaran yang dipergunakan, dan media pembelajaran. Kami juga memiliki beberapa tips untuk mendukung keterampilan Anda sebagai fasilitator, baik dalam hal memahami proses belajar mengajar, keterampilan menggunakan suara, keterampilan menanggapi pertanyaan peserta, sampai penampilan saat memfasilitasi. Proses belajar mengajar juga harus memperhatikan keunikan peserta, tujuan belajar yang bermanfaat, dan memberikan kemudahan serta informasi yang relevan. Dalam keterampilan menggunakan suara, gunakan nada yang nyaman didengar dan variasi tinggi rendah suara. Dalam menanggapi pertanyaan, berterima kasih pada penanya, ulangi pertanyaannya, tangani dengan seksama, dan hargai setiap pertanyaan. Penampilan seorang fasilitator juga harus prima dengan sikap percaya diri, empati, dan respect terhadap peserta. Demikianlah beberapa teknik fasilitasi pembelajaran. Anda dapat memperdalamnya sendiri di lapangan kelak maupun melalui modul yang telah disediakan oleh BKKBN. Selamat belajar dan sampai jumpa.